Seruput kopi dulu lar, karena yang mau kita bahas kali ini bukan kapal biasa. Ini adalah kapal selam nuklir raksasa milik Korea Utara yang baru saja dipamerkan langsung oleh Kim Jong-un. Beberapa hari lalu, media resmi Korea Utara, KCNA, merilis foto yang langsung bikin dunia militer panas dingin. Dalam foto itu, Kim Jong-un terlihat berdiri di sebuah galangan kapal, di depan badan kapal raksasa yang disebut-sebut sebagai kapal selam bertenaga nuklir seberat 8.700 ton. Bukan kapal selam diesel, bukan kapal latihan, tapi kapal yang digadang-gadang sebagai senjata strategis paling berbahaya Korea Utara. Kalau klaim ini benar, maka Korea Utara resmi masuk ke klub elite dunia negara yang memiliki kapal selam nuklir. Dan itu artinya, peta kekuatan militer di Asia Timur berubah total. Dari ukuran dan bentuk lambungnya, kapal ini diperkirakan memiliki panjang lebih dari 130 meter. Ukurannya bahkan mendekati kapal selam nuklir kelas menengah milik Rusia dan China. Yang paling mengkhawatirkan, kapal ini diduga dirancang untuk membawa rudal balistik nuklir. Artinya begini, kalau kapal ini menyelam, ia bisa berlayar berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa perlu muncul ke permukaan. Dan saat musuh lengah, rudal nuklir bisa diluncurkan langsung dari laut. Itulah konsep second strike capability. Kalau daratan Korea Utara dihantam lebih dulu, kapal ini tetap bisa membalas. Dari berbagai analisis militer, kapal ini kemungkinan membawa rudal jenis Pukguksong, versi laut dari rudal balistik Korea Utara. Jangkauannya diperkirakan antara 1.900 sampai 2.500 km. Itu berarti Korea Selatan masuk jangkauan, Jepang juga, bahkan pangkalan militer Amerika di Pasifik tak lagi sepenuhnya aman. Dan yang bikin ngeri, kapal selam nuklir jauh lebih senyap dibanding kapal diesel, lebih sulit dilacak sonar, lebih sulit dihentikan, lebih mematikan. Dalam kunjungannya, Kim Jong-un bahkan secara terbuka menyindir Korea Selatan. Ia menyebut bahwa upaya Seoul untuk memiliki kapal selam nuklir adalah tindakan ofensif. Padahal faktanya, Korea Selatan sendiri belum memiliki kapal selam nuklir aktif. Artinya pernyataan Kim bukan sekadar kritik, melainkan pesan keras bahwa Korea Utara sudah lebih dulu melangkah. Ini bukan cuma pamer teknologi, ini pesan politik, pesan militer, dan pesan psikologis. Korea Utara ingin dunia tahu bahwa mereka sekarang tidak hanya mengancam dari darat dan udara, tapi juga dari bawah laut. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Amerika punya kelas Ohio dan Virginia, Rusia punya Borei, China punya Type 094 dan 096. Dan sekarang, Korea Utara mulai masuk ke liga yang sama. Meski secara teknologi masih di bawah Amerika atau Rusia, satu kapal saja sudah cukup untuk mengubah perhitungan perang. Karena perang modern bukan soal jumlah, tapi soal siapa yang bisa menyerang tanpa terlihat. Dampaknya pun langsung terasa di kawasan Asia Timur. Jepang dipastikan akan memperkuat sistem anti kapal selam. Korea Selatan makin agresif meminta teknologi nuklir laut. Amerika Serikat akan menambah patroli bawah laut. Dan China akan mengamati dengan sangat serius. Perlombaan senjata laut kini makin panas. Bukan lagi soal jet tempur atau kapal induk, tapi siapa yang menguasai kedalaman laut. Dan dari semua ini, satu hal yang jelas, Korea Utara tidak sedang menggertak. Mereka sedang menunjukkan bahwa perang modern bisa dimulai tanpa suara, tanpa peringatan, dari bawah laut. Penutup, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi. Menurut kalian, apakah kapal selam nuklir Korea Utara ini benar-benar siap tempur? Atau hanya alat gertakan politik? Kalau mau,